Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang menuju sore dari kota Bandung nih, di daerah Terminal Cicahem. Sekarang jam 13.14, tanggal 5 Juni 2025. Akhirnya ketemu lagi nih, kita jalan-jalan lagi teman-teman. Tapi kali ini saya nggak sendirian. Di belakang ada yang nguntilin, yaitu Pak Dadam. Jadi rencananya tujuannya kali ini mau ke Wonosobo. Dan kalau sempat nanti besok bertepatan dengan hari Idul Adha, saya mau coba sholat id di lapang apa ya namanya, di daerah Wonosobo ada lapang gitu biasa digunakan sholat id, dan viewnya langsung Gunung Sindoro. Oke, ini masih di kota Bandung. Dan kalau sudah berangkat siang ya wayahna harus menerima lalu lintas yang seperti ini. Apalagi besok adalah hari libur teman-teman. Nanti mungkin di daerah pinggiran, mungkin daerah Ranca Ekek atau Cicalengka gitu ya, saya lanjutkan lagi. Karena di sini mah kayak gini-gini aja sih. Bensin 3 bar dari kota Bandung ya. Kemungkinan ini kuat sih sampai ke pom bensin Gentong. Masuk Ranca Ekek di siang-siang kayak gini sebenarnya adalah ujian mental dan mood. Karena lihat sendiri macetnya kayak gini. Ini jadi sebagai pengingat aja bahwa yang mau lewat sini, yang mau keluar kota, bukan cuma saya. Di sini mental kalian diuji karena banyak orang-orang tolol yang lawan arus, apalagi di sebelah kanannya. Kemudian harus bisa tahan emosi supaya mood kita bagus terus selama perjalanan teman-teman. Karena kalau baru sampai Ranca Ekek kalian sudah emosi-emosi, ya nanti perjalanan selanjutnya mood kalian bakalan jelek sih. Untuk rute kali ini seperti biasa lewat selatan atau Jalan Nasional 3. Jadi nanti checkpoint pertama saya selalu berhenti di SPBU Gentong Tasikmalaya. Kemudian lanjut lagi menuju Ciamis, kemudian Banjar, perbatasan Jawa Tengah, dan mirip sih dengan rute-rute saya kalau ke Jogja, cuma bedanya nanti di daerah Cilacap apa Kebumen saya ambil lurus, nggak ambil ke kanan. Sudah memasuki Jalan Raya Nagrek di jam 14.19. Alhamdulillah tidak terlalu macet, hanya padat kayak gini saja. Jadi bisa narik gas di 60 km per jam karena menyesuaikan juga nih motor si Dadam Mio orisinil tahun 2006. Surat-surat lengkap, pajak hidup di nego aja, nanti kalau deal kita siap antarkan. Ongkir menyesuaikan jarak dari Bandung. Di depan langsung masuk turunan Nagrek. Di turunan sini jalurnya seperti sirkuit alami teman-teman. Walaupun jalan raya tapi lihat sendiri jalurnya menurun. Kemudian ini apa, kelokannya, Allah, lihat enak gini teman-teman. Hati-hati aja, jaga kecepatan karena jangan apa terbawa suasana, karena enak banget nih di sini. Sore-sore lewat Nagrek ternyata kayak gini. Nanti kemungkinan sampai di sana malam hari atau subuh juga nggak apa-apa sih. Saya berdua sama Dadam udah sepakat bahwa bakal jalan santai aja, nggak ada yang dikejar, menikmati perjalanan walaupun nanti banyaknya perjalanan malam hari. Gokil, ini nggak tahu ada apa, tiba-tiba macet panjang banget, dan macetnya tuh stuck gitu ya, berhenti.
Semoga baik-baik saja, bukan kecelakaan atau apa-apa. Nggak jauh dari Nagrek, kalian bakal melewati daerah Limbangan. Di sini agak padat dan biasanya memang di sini adalah tempat penumpukan kendaraan. Sepertinya ini buka tutup jalur deh, karena yang kesininya sedikit. Semoga saja. Dan ini kita ke bagian jalur sedang dibuka, teman-teman. Jam 14.35 masuk di Limbangan nih. Masuki jam 15.00 pas. Ini di daerah mana ya? Udah mau menuju Malangbong. Tiba-tiba ada penumpukan kendaraan dan mengular lumayan panjang. Ternyata hanya ada truk besar. Oh bukan nih, masih panjang. Berapa ya? Nanti kita info-info. Iya betul. Ternyata tidak ada apa-apa, penumpukan jalur normal karena di sini ada persimpangan untuk mengarah ke Tasikmalaya dan ke Garut juga. Udara di sini lumayan lebih segar dibanding jalur-jalur yang sebelumnya yang tadi saya lewatin. Di sini kerasa lebih segar aja gitu. Di sini ada apa nih? Malangbong. Halo teman-teman yang dari Malangbong. Salam kenal, izin melintas, saya mau ke arah Jawa Tengah. Nah, ini dia teman-teman, titik ikoniknya Tanjakan Gentong. Lihat pemandangannya, gokil. Ini tanjakannya terjal nih yang dari bawah. Apalagi dulu jalan Tanjakan Gentong ini sama kayak gini, letter S. Tapi jalurnya belum diperlebar teman-teman, hanya 2 jalur, coba bayangin. Kalau ada yang nanjak nih, truk besar misalkan ya, terus patah as di tikungan, udah itu tamat. Panjang banget macetnya. Yoi, jam 15.14, berarti menghabiskan waktu sekitar 2 jam lebih dikit atau 2 jam lah ya, dengan hiruk pikuk kemacetan di kota dan di Ranca Ekek. Saya biasa di sini sekalian, ada masjid di kanan, di sini musola juga ada, aman kok. Wih, penuh juga nih. Jadi saya mau pesen kopi dulu karena di sini bakal agak lama. Karena si Dadam tadi trouble, bannya bocor, katanya harus ganti ban dan dia baru OTW dari arah Garut. Oke, saya mau pesen kopi dulu aja sambil nungguin si Dadam. Terjadi insiden kecil karena motor ceper. Jadi kesenggol anak kecil, untung nggak pecah. Radiator sempat tumpah dikit tuh. Nih paling baret kena nih sedikit nih. Sangat disayangkan, tapi yang penting tadi adanya nggak kenapa-napa sih, nggak ketimpa. Oke teman-teman, si Dadam baru datang, mau istirahat dulu, cina habis nambal ban, ganti ban. Pengen ngebersihin motor aja, Nah, pakai RS31 seperti biasa. Karena motor tuh udah dicuci, tapi belum di semir, belum diapa-apain tuh, asal digesek sama saya teh. Nanti kita hajar pakai ini, kita lihat hasilnya. Oke, seperti biasa ya, RS31-nya dikocok dulu, Super Glow Restorernya. Kemudian kalian bisa semprotin ke bagian bodi halus, bodi kasar, mau yang glossy, mau doff, bebas lah. Buat ban juga bisa, nanti kita hajar semua. Tuh, lihat. Udah disemprotin merata, kita tunggu aja sekitar 10 menit paling, nanti dilap kering pakai microfiber tanpa dibilas. Oke, udah 10 menit didiamkan, saatnya kita lap menggunakan lap kering teman-teman. Langsung kelihatan bedanya mengkilap. Cuma ini sayang banget tadi ngegubrak, aduh. Ini langsung kelihatan bedanya, langsung hitam lagi si bodi kasarnya. Kelihatan teman-teman perbedaannya, motor saya lebih mengkilap lagi. Terima kasih buat Super Glow Restorer dari RS31.
telah support kreator kecil seperti saya. Produknya bagus, tidak ada efek samping di motor saya. Walaupun lagi touring, ban saya hajar karena memang tidak licin ya. Buat yang mau beli, linknya saya taruh di deskripsi. Saya saranin belinya di Shopee karena Shopee-nya sudah terverifikasi sebagai Shopee Mall, teman-teman. Langsung di check out aja di deskripsi saya, oke? Oke, motor sudah mengkilap. Oh iya, benang, tadi pas ngegubrak anjir. Baiklah karunya. Saatnya ngisi bensin, kita ngefullin di sini sebelum nanti kemungkinan ngisi lagi di SPBU Lumbir. Oke, bensin sudah full, ngisi 4 liter. Kita lihat sampai kemana nanti ya. Yuk. Walaupun saya udah sering lewat sini, ngonten lewat sini juga, tapi setiap perjalanan mempunyai cerita masing-masing, teman-teman. Jadi ikutin aja, semoga nggak monoton, semoga ada cerita baru lagi di perjalanan kali ini. Oke ya, saya dan Dadam izin melanjutkan perjalanan. Nanti ada yang menarik saya kabarin lagi. Berangkat. Kasihan anjir, biasa pakai Satria 2 tak dia, sekarang pakai Mio standaran. Jadi kayak lucu aja gitu. Dari Tasik masih menuju Ciamis nih, belum ada yang bisa dikabarin. Paling ini aja, jalur dari Tasik menuju Ciamis tuh cenderung jalanan lurus kayak gini, teman-teman. Kemudian ini aspalnya cor-coran deh kayaknya ini. Jadi buat motor-motor ceper kayak motor saya, apalagi yang sok depannya udah statik, bakal kerasa banget nih loncat-loncatnya. Semakin timur matahari semakin tipis dan kita di depan memasuki Gapura, perbatasan lagi nih. Selamat datang di Ciamis Manis. Nah ini mungkin kabupatennya, nggak tahu ini udah kotanya. Yang jelas jam 17.03. Sekarang kita berdua sudah melewati perbatasan Ciamis. Nanti malam hari kita bahas apa ya? Saya agak bingung nih kalau malam-malam, jalan malam tuh. Ya ikutin terus ya, saya mah kayak gini aja, jalan-jalan, kemudian menceritakan apa yang ada di depan mata aja gitu. Tidak berbekal narasi-narasi ciamik, anjay. Jam 5 ya, kemungkinan kita sampai di checkpoint kedua SPBU Lumbir tuh jam 7. Semoga nggak meleset. Mau memasuki kota Banjar, terjadi penumpukan kendaraan lagi, mengekor lumayan panjang nih. Karena di depan ada kota Banjar dan ada persimpangan menuju Pangandaran. Nanti kita lihat di kota Banjar kayak gimana keadaan lalu lintasnya ketika long weekend atau ketika Idul Adha. Yoi, setelah sekitar 30 menit saja dengan kecepatan rata-rata di 70, di depan kita memasuki kota Banjar. Selamat datang di kota Banjar. Kota Banjar adalah sebuah kota kecil di Jawa Barat, teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu, di sini adalah kota persinggahan, bisa dibilang kota transit gitu ya. Karena orang-orang jarang sekali yang dari luar kota tujuannya pengen wisata ke kota Banjar gitu. Untuk menghabiskan kota Banjar ini kita butuh waktu belasan menit aja deh, nggak sampai 15 menit. Dari pintu selamat datang kota Banjar sampai selamat jalannya mungkin hanya ya hitung aja 15 menit. Kita di depan udah masuk di Jawa Tengah, teman-teman. Ini dia perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ambil foto dulu kah?
Janganlah ya, gak usah ya. Seperti biasa ini nih sebagai pemisah wilayah adalah sungai. Dan di depan ada patung Diponegoro mungkin yang lagi naik kuda. Itu sebagai simbolnya ya. Kalau di Jawa Barat ada Prabu Siliwangi atau Kian Santang dengan maungnya. Di sini ada Diponegoro dengan kudanya. Selamat datang di Jawa Tengah. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjakan aspal Jawa Tengah jam 5.45. Kita santai aja. Di sini langit sudah mulai gelap. Untungnya udara tidak terlalu dingin. Beda lagi kalau di daerah Jawa Barat. Lewat Ciamis, Tasik jam segini udah mulai kerasa sih dinginnya. Ada yang punya pengalaman horor kah lewat sini malam-malam gitu? Ada yang melihat kunti, pocong, atau ada yang punya rekomendasi jalur serem? Tapi yang seremnya dari hantu gitu ya, jangan serem dari begal, saya nggak mau. Nanti daerah kota mungkin ya, kota kecamatan pertama itu mungkin saya bahas di Majenang aja deh, karena yang kelihatan ada kehidupan tuh setelah lewatin jalan ini ya Majenang. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di Majenang. Ini adalah satu pusat keramaian setelah tadi kita melewati perbatasan Jawa Tengah ya. Begitu masuk ke Jawa Tengah, hutan. Ada apa ya tadi, kecamatan Wanarja kalau nggak salah. Nah, baru ini Majenang. Di sini langsung kelihatan ramenya beda. Kalau di Wanarja rame-rame tapi tidak seramai ini gitu. Oke ya guys ya, kita lanjut lagi. By the way, sekarang jam 18.16. Berapa jam tuh dari pas masuk perbatasan? Udah sampai lagi di Majenang. Sudah mendekati SPBU Lumbir atau checkpoint kedua untuk istirahat kedua. Ini sekitar 12 menit lagi atau 7,2 kilo teman-teman. Nah, ini adalah titik-titik jenuh, titik capek juga. Jadi konsentrasi harus dijaga ya, apalagi jalannya bumpy dan gelap. Yuhu, tikungan terakhir menuju checkpoint 2. Alhamdulillah sampai juga di SPBU dan rest area Lumbir. Kita istirahat dulu. Ternyata bensin terhitung lebih irit teman-teman. Tadi dari Bandung sampai ke Gentong terhitung boros. Sedangkan ini dari Gentong ke sini biasanya nyisa 1 bar, bahkan bisa kedip-kedip. Alhamdulillah. Jam 18.57. Sesuai prediksi bukan? Oke teman-teman, sekarang jam 19.56 atau jam 8 baru berangkat lagi. Kalau berdua, kalau nggak sendiri ada teman ngobrol, ngeres jadi lebih lama biasanya. Sambil diiringi suara takbiran, saya melanjutkan perjalanan menuju Wonosobo. Semoga besok kondusif di Lapang Garung ya, nggak terlalu crowded gitu, nggak terlalu penuh. Jadi bisa melaksanakan sholat Idul Adha di sana. Kenapa sih bang ngejar sholat id jauh-jauh amat? Ya saya juga nggak tahu teman-teman. Karena tujuan awal si Dadam tuh ngajak ke Wonosobo. Kebetulan kemarin ada FYP lewat tuh yang sholat id di Lapang Garung itu. Jadi gimana kalau sekalian lah mumpung Idul Adha kita sholat id juga di situ, baru sisanya kita jalan-jalan di sana kayak gitu. Nah ini kita ada percabangan. Saya baru ngeh teman-teman, kayaknya nggak harus lewat Sampang Cilacap kita, karena arahnya ke Purwokerto dan Banjarnegara. Kalau Jogja itu yang belok ke kanan dan kita ambil lurus ke arah
Purwokerto, Banjarnegara, lalu Wonosobo. Udah deket, di map juga udah tinggal 2,5 jam lagi nih. Baru masuk sini jalurnya enak, berkelok, pencahayaan jalan bagus, dan di sebelah kanan kita ini ada sungai besar teman-teman. Ada yang tahu kah infonya? Saya belum tahu infonya, atau nanti saya cantumin deh. Ini sungai besar, banyak tempat-tempat makan gitu di pinggirannya tuh, pakai lampu-lampu estetik gitu, anjay. Dan ada jembatannya juga. Saya dulu waktu lewat sini kayaknya nggak ngeh deh. Di sebelah kanan ada sungai besar gini, lihat tuh di mapnya, sungainya besar teman-teman. Buat kalian yang penakut, baiknya jangan jalan malam hari sendirian kalau jalur sini. Apalagi bukan di hari weekend atau long weekend, karena kemungkinan jalurnya bakalan sepi dan ada pocong biasanya. Nggak deng, aman jalur sini mah, cuma gelap aja dikit. Tuh lihat depan gelap banget cuy. Nah, di depan ada jembatan besar, jembatan yang kita bakal nyebrangin sungai yang tadi di awal saya bahas teman-teman. Semoga ada pemandangan bagus biar dapat footage menarik juga gitu, nggak cuma footage gelap-gelapan doang. Ini jembatannya ternyata gelap gulita, tidak ada restoran-restoran yang menggunakan lampu estetik seperti tadi. Oke, udahlah, kita bertemu di pom bensin atau di tempat makan. Bingung mau ngomong apa, gelap, nggak ada yang bisa diceritain. Keuntungan tangki depan, walaupun sama-sama kita harus turun, tapi seenggaknya kita nggak usah bongkar packingan untuk isi bensin. Packingan tetap di belakang. Saya di sini ngisi 30.000 aja deh, 3 liter per talit, dan habis ini mau langsung makan. Akhirnya beli makan juga. Ini sekarang jam 21.08. Beli nasi goreng pinggir jalan aja. Jarak udah tinggal nyisain 2 jam 3 menit atau 92 km. Nanti kita lanjut lagi habis makan, nggak tahu ngeresnya di mana. Sampai nunggu subuh mungkin untuk ke lokasi sholat idnya, atau langsung ke lokasi dan istirahat di sana, belum tahu juga. Nanti ikutin terus, pokoknya saya juga masih belum tahu kayak gimana. Nasi goreng sudah jadi. Saatnya madang disit lur. Madang disit lur. Bismillahirrahmanirrahim. Beres makan nasi goreng maut 17.000 per porsi. Oke lah. Energi udah penuh lagi. Sekarang jam 21.46. Energi udah penuh, bensin udah penuh. Saatnya melanjutkan perjalanan. Selain buat ke tempat yang saya tuju itu, lewat sini tuh bisa untuk rute kalian main ke daerah Banjarnegara, Purbalingga, atau Banyumas gitu. Banyumas tuh enak tuh, banyak wisata ini, curug. Kemudian ke Dieng juga bisa nih. Kalau jalur selatan dari Bandung, kalian bisa melewati jalur ini. Setelah jalanan yang cenderung lurus terus tadi, tiba-tiba saya menemui keramaian, dan namanya adalah Kelampok, nama daerahnya Kelampok. Dan di depan adalah gapura "Selamat datang Banjarnegara Gilar-gilar". Artinya apa tuh Banjarnegara Gilar-gilar? Nih, pom bensin ada di begitu masuk Banjarnegara, pom bensin juga ada, jadi aman lah, jaraknya tidak terlalu jauh antara satu pom bensin dengan pom bensin yang lainnya. Jalanan enak, cuman beberapa tambalan aja sih kayak gini tuh. Setelah sekitar 1 jam menjalani jalanan lurus yang tanpa henti ditambah aspal yang bergelombang, sepertinya ini di depan sudah masuk pusat kota Banjarnegara ya, karena sekarang udah di jam 22.34. Iya,
benar sekarang sudah di pusat kota Banjarnegara. Jadi di sebelah kanan ada PLN-nya, ada Bank Jateng, dan ini di depan adalah alun-alun Banjarnegara nih kalau lihat di map. Kita lihat ada apa sih di alun-alun Banjarnegara. Ini dia alun-alun Banjarnegara. Aduh, banyak motor padahal pengen foto saya. Gak apalah, kita lanjut lagi teman-teman. Kemana lanjut? Langsung ke sana? Sejam deh sih. Akhirnya jam 10.57 melewati Gapura Selamat Jalan Banjarnegara. Dipisah oleh sungai, dan di sini masuk Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum Wonosobo, izin melintas kembali. Kali ini saya masuk dari jalur selatan. Terakhir ke Wonosobo itu ke Dieng, masuknya lewat jalur utara. Kita melewati Tugu Biawak teman-teman, yang lagi fenomenal, gokil. Tugu yang dibangun dengan seharga 50 juta, tapi sempat mencuri perhatian warga negara Indonesia. Kita tanya apakah si Dadam ingin foto sebentar. Naik foto moal Tugu Biawak. Oke, lanjut lagi, nggak jadi foto di Tugu Biawak karena gelap juga, terus si pencahayaannya kurang oke sih menurut saya buat ngambil foto. Jadi nantilah kalau kita lewat sini lagi siang hari, kita ambil gambar. Holy shit. Lewat Semarang dong, Mas? Enggak, Lewatnya mana? mau ke Wonosobo. Iya. Iya. Ngeri, takut begal anjir. Ternyata dia mepet-mepet pas tikungan, makanya tadi saya sempat ngajar jalan jelek. Ternyata dia cuma nanya jalan mau ke arah Semarang nggak katanya. Kayaknya dia nggak bawa HP deh, nggak tahu jalan mau ke Semarang gitu. Jadi kalau saya ke arah Semarang mungkin dia bakal ngebuntut di belakang. Nih di depan diarahin suruh belok kanan, bentar. Ya, kita jadinya milih jalur alternatif. Aduh, pabelit ngomong teh. Jalur alternatif. Anjing, goblok. Kita jadinya ambil jalur alternatif, belok ke kanan, nggak ke Wonosobo kotanya teman-teman. Kalau mau yang ke arah Dieng, kalian ambil lurus. Udara semakin dingin teman-teman. Udah semakin ngantuk, sudah menguap-nguap. Ini bertemu lagi di pusat keramaian daerah Kretek. Kretek atau Kertek sih ini teh. Alhamdulillah. Tinggal ngikutin jalan ini, desanya nanti belok kanan dikit. Lapang Garungnya itu tinggal belok kanan dikit dan gak jauh dari jalan raya teman-teman. Pengen berhenti dulu nggak sih, dingin? Nah, ini dia, kita belok. Selamat datang di Kampung Garung, tempat sholat id dengan view termegah. Gimana nih, kita boleh langsung maju atau ada registrasi atau gimana? Belum tahu juga ya. Kayak gini suasananya teman-teman, lihat. Sudah banyak mobil-mobil yang terparkir. Mungkin sudah dari sore atau siang hari udah datang ya. Hihi. Nah, ini homestay juga banyak. Ini camper van dia, anjay. Unik-unik Oke, sekarang udah di posisi parkir di sebelah Masjid Al-Falah, ada DKM-nya. Kemudian ada yang nawarin dari pemuda masjidnya kalau nggak salah ya. Naik aja mas, kuat gitu. Yuk.
Yuhu. Nah, di sini kita ditawarin tadi penginapan rumah warga. Serasa dia yang pisannya dinginnya samanya. Lepset. Sekarang udah jam 00.43. Ini posisi di rumah warga, nyediain penginapan sukarela gitu. Nggak apa-apa sih kalau saya mah, yang penting ada karpet, tikar, dikasih selimut juga sama bantal. Jadi tinggal bersih-bersih, kemudian istirahat dan lanjut besok sholat Id di view sholat Id tercantik di dunia gitu katanya. Selamat pagi teman-teman. Sekarang udah jam 5:03. Udah beres mandi, terus dapat info lapangnya udah penuh. Udah membludak. Udah parah ini. Dari jam sholat subuh kali ya Mas ya? Apa? Penuhnya, Penuhnya udah jam kalian datang itu. Oh, langsung pada datang juga. Sekali. Waduh. Parkir udah nyampe itu. Jalan raya. Parkir. Iya. Wow. Jadi gimana Pedadam? Mengerikan. Ini tahun ini membludak banget ya? Ya membludak ini. Sangat banyaknya itu. Ya, begitu informasinya. Jadi nanti kita cek aja ke lapangan di sana kayak gimana ya. Kalau nggak ada ya udah pagi nanti jalan-jalan keliling lah, cari pemandangan buat foto-foto motor seperti biasa. Lihat teman-teman, walaupun di atas udah penuh tapi masih padat coy. Gile. من يهد الله فلا مضل له Kemana guys, mentok ومن aja. يضلل فلا هادي له. Udah nggak bisa maju teman-teman, mentok, stuck. Lapang garungnya nih di sini di depan. Kayak klater Madam. keluar resa siji keluar. Luar biasa. Outfit udah nyetel. Nggak kebagian lapak, gelo. Lihat sendiri di depan. Motor ketiga nanti di bawah. Begawe itu. Sore kok. Udah jam 6.26. Walaupun sholat Id dan khutbahnya udah selesai, tapi masih banyak yang jalan ke arah atas. Sekarang saya mah balik aja ke penginapan lagi, ngopi-ngopi dulu karena jalannya juga ketutup sama parkiran. Nggak kondusif ini guys. Oke. Nih di sebelah kiri sini langsung pemandangannya Gunung Sindoro. Udah jam 7:12, masih banyak yang baru turun.
kemungkinan bakal padat. Saya parkir di sebelah sana kiri, samping masjid di DKM. Kemungkinan bakal susah keluar gitu, dan parkirnya juga lumayan di dalam. Jadi sambil nunggu agak kosong, walaupun nanti bakal panas, nggak apa-apa lah, sambil teh manis dulu anget, sambil semat-semat dulu. Plat BG jauh-jauh sholat id kesini, gokil. Oke teman-teman, sudah di parkiran jam 8.00 pas. Sekarang saatnya turun gunung dan jalan-jalan aja di kaki gunung sini, nyari view bagus buat motoin motor. Habis itu kayaknya langsung pulang ke Bandung deh. Nggak tahu nganten, nggak tahu enggak. Ya lihat saja nanti. Yang penting hari ini beres dulu. Lihat teman-teman pemandangannya, masih Gunung Sindoro dan lautan manusia yang menggunakan baju muslim dan muslimah. Ya harus ekstra sabar ya. Nanti di depan kita mau belok kanan dulu, mau explore, bukan explore atuh, mau ngetes doang gitu. Ada apa aja sih di sini? Masih belum bergerak, gini aja. Sebelah kiri Gunung Sindoro, di sebelah kanan Gunung Sumbing. Desa apa ini, Garung, ada di tengah-tengahnya. Oke, udah keluar di jalan raya. Ini tembusnya di perbatasan Wonosobo dan Temanggung. Nah, yang tadi Gapura Wonosobo, ini di depan Gapura Temanggung. Selamat datang Temanggung bersenyum. Oke, semoga tidak macet, tapi ini macet. Ampun, kapok, saya nggak akan lagi-lagi jalan di long weekend gini atau hari raya kayak gini ke tempat wisata. Aduh, ampun, sholat id FOMO, malah nggak kebagian sholat id, nggak kebagian lapak. Ora bener, pokoknya ora bener. Kita ambil video, ambil foto-foto aja buat closingan mungkin di situ. Atau nggak tahu nanti si Dada mau kemana lagi, kita ikutin aja. Nice, alhamdulillah kesininya mah lancar. Tadi macet karena bubaran Garung doang. Tapi di depan juga ini ada kemacetan lagi. Oh, di sini banyak warung-warung dengan pemandangan Gunung Sumbing. Kayak warung-warung di Lembang gitu mungkin ya, jagung bakar, ketan bakar, ngopi. Ya, nggak apa-apa lah. Kita lanjut lagi. Yo, ternyata jalan sini emang keren banget. Ini Gunung Sumbing, di sebelah sananya Sindoro, dan di depan ada gunung lagi teman-teman. Nggak tahu gunung apa, nanti coba, siapa tahu bisa dapat juga di kamera action cam. Wih, lihat perbukitan teman-teman. Gokil, keren banget ini sih. Jalan yang selalu dirindukan, tapi jalannya harus weekday. Kenapa weekday? Supaya sepi. Sekarang kita telah sampai di jembatan Cigandul. Dan pemandangannya ada Gunung Sumbing, Sindoro, Sumbing. Di sini lihat spot foto kayaknya ya, makanya banyak yang berhenti dan mengambil gambar. Ternyata selain dari pinggir jalan, kita lihat di bawahnya ada jalan lagi, dan banyak yang ngambil gambar juga teman-teman. Hei, kita cobalah ambil dulu di sini buat kebutuhan Instastory aja. Nah, ini dia jembatan Cigandul dengan spot foto ikoniknya. Di situ ada Gunung Sumbing dan di sebelahnya ada Gunung Sindoro. Selain di jembatannya, ada juga kalian bisa main di bawah tuh. Ada tikungan letter S. Di sana ada gunung lagi nih, yang tadi saya bilang. Nggak tahu gunung apa ya. Info-info. Mau ke bawah ngambil foto, tapi rame banget coy. Nggak bisa lah weekend gini ngambil foto sepi teh. Lihat, ini Gunung Sindoronya gagah sekali teman-teman.
Dam, next kemana lagi Dam? Kemungkinan besar Pulang kayaknya. kita tancap lagi ke Bandung. Tancap lagi ke Bandung. Sekarang masih jam 9 kurang dikit lah. Bentar lagi ngudut-ngudut dulu ya Dam ya. Udut dulu, udut dulu. Bapak Mario senengane, Bapak Camat senengane, artis-artis paling penak, sing ora doyan udut aja dipaksa. Oke teman-teman, ini mungkin adalah akhir video. Saya mau closing di daerah sini aja, di antara Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Habis ini mau langsung tancap ke Bandung karena ada suatu dan lain hal gitulah. Terima kasih buat teman-teman yang selalu suka nontonin video-video saya. Semoga ya mungkin segitu dulu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sering ngikutin video-video perjalanan saya. Kemudian buat subscriber nih, karena subscriber saya udah genap di angka 2000. Alhamdulillah. Terima kasih supportnya. Kritik dan saran selalu saya terima di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya closing di sini. Mau ngisi bensin langsung tancap ke arah Bandung. Kayak gitu aja teman-teman. Mohon maaf kalau masih banyak kata-kata yang salah, masih banyak belibet. Saya dan Dadam mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.